Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di Second Cinema. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah rangkuman film Lesson Plan. Selamat menyimak, dan semoga terhibur. Di awal film, terlihat beberapa orang pria sedang berkumpul di sebuah gudang peti kemas. Mereka rupanya adalah sekelompok geng pengedar narkoboy yang malam ini sedang menyetorkan hasil penjualan barang haram mereka kepada sang bos besar. Tak lama kemudian, datang seorang pria dengan mobilnya. Mereka memanggilnya Jiu-Jitsu, dan dia adalah Damian, yang sebenarnya adalah agen kepolisian yang menyamar. Dengan berjalan santai penuh percaya diri, Damian menghampiri sang bos. Tanpa tahu bahwa penyamarannya telah terbongkar. No to co? Dobrze ci się powodziło mnie w pracy. To warto dla ciebie, a co ty taki nerwowy jesteś? No nie narzekam. Nie no, jak szef chce, to możemy gadać. Dowiedziałem się, że mam kreta. Ubiera się na sportowo. Ale z klasą. Szef myśli, że ja. Psy też wołają na ciebie jiu-jitsu. Damian Nowicki. Meski hanya seorang diri, Damian tak terlihat kesulitan menghadapi para anak buah si bos yang menyerangnya. Satu persatu Damian berhasil menjatuhkan mereka dengan kemampuan bela dirinya yang bukan kaleng-kaleng. Namun saat akan ditangkap, sang bos mengatakan hal yang membuat Damian kaget. Jesteś zatruty. Twoja żona. Dowiedziałem się, gdzie mieszkasz. Piękna kobieta. Karolina. Damian pun bergegas pulang untuk menyelamatkan istrinya, sayangnya semua sudah terlambat. Anak buah sang bos yang lainnya, sudah lebih dulu tiba di rumah Damian. Damian pun menemukan istrinya sudah tak bernyawa di kamarnya. Adegan kemudian beralih ke sebuah sekolah bernama Husar. Terlihat seorang guru bernama Simon yang sedang berjalan memasuki ruang kelas. Di dalam kelas, Simon terlihat gundah. Salah seorang muridnya yang bernama Jasik tak masuk sekolah, dan ini bukan yang pertama kalinya. Beberapa murid lain yang hadir melaporkan, Jasik beberapa hari ini sering terlihat bergabung bersama para pecandu narkoboy. Już raczej nie martwi, pomóc. Ja, Harry i Kamil. I nie chodzi o zioło. Nic do niego już nie dociera. Tak berselang lama, halaman sekolah Husar terlihat dipenuhi wartawan dan aparat kepolisian. Jasik ditemukan tewas overdosis di salah satu sudut lingkungan sekolah. Semakin prihatin dengan kondisi murid-muridnya, Simon lalu menghubungi Damian. Simon ternyata adalah sahabat baik Damian. Sementara Damian yang frustasi karena merasa bersalah atas kematian istrinya, rupanya memutuskan untuk resign dari kepolisian, hari-harinya hanya dihabiskan dengan minum-minuman beralkohol sampai mabuk. Adegan berikutnya memperlihatkan Damian sudah berada di rumah Simon. Setelah menyelesaikan makan malam, Simon menceritakan kondisi prihatin yang menimpa murid-murid di sekolahnya. Peredaran narkoboy dan gangster sudah nyaris tak bisa dikendalikan lagi. Simon mencurigai kalau narkoboy yang beredar di antara murid-muridnya, bukan berasal dari luar sekolah, melainkan diproduksi di dalam sekolah. Simon mengajak Damian untuk ikut membantunya dalam melakukan investigasi ke sekolahnya. Damian menolak, dengan alasan sibuk. Tanpa mereka sadari, putra Simon yang bernama Kamil mendengarkan pembicaraan mereka. Tak lama kemudian Damian pamit. Dalam perjalanan pulang, Damian mampir di sebuah minimarket untuk membeli bir. Beberapa berandalan yang iseng mengusiknya. Oddaj to. To? Zła decyzja.
Sementara itu, Simon diperlihatkan sudah berada di lingkungan sekolah dengan mengendap-endap. Penolakan Damian untuk ikut membantunya, tak menyurutkan niatnya untuk melakukan investigasi seorang diri. Esoknya saat bangun dari tidurnya, Damian menyaksikan sebuah berita yang mengabarkan kematian Simon. Dalam berita itu, Simon dinyatakan sebagai bandar narkoboy yang ditemukan bunuh diri akibat depresi, karena menyesal telah meracuni murid-muridnya dengan narkoboy. Menyaksikan itu membuat Damian menyesal. Damian merasa bersalah karena tak membantu Simon. Berikutnya Damian diperlihatkan mendatangi rumah Simon untuk berbela-sungkawa. Kematian Simon membuat Damian memutuskan untuk kembali beraksi. Damian lalu menyamar sebagai guru sejarah, dan melamar di sekolah Husar untuk menggantikan Simon. Karena Husar adalah sekolah yang memiliki reputasi paling buruk di kota itu, para guru terheran-heran dengan keputusan Damian yang nekat melamar pekerjaan di sekolah mereka. Tak lama muncul kepala sekolah yang mengajak Damian ke ruangannya. Namanya adalah Zamoyski. Zamoyski langsung menerima Damian untuk bekerja di sekolah Husar. Damian lalu diperkenalkan kepada seorang guru cantik bernama Agatha, yang juga ditugaskan menjadi pemandunya. Saat sedang berjalan menuju ruang kelas, Damian melihat salah seorang murid berandal mempermainkan bunga penghormatan untuk murid yang baru meninggal. Damian menegurnya. Murid berandal itu bernama Jaro. Bukannya mengindahkan, Jaro malah menyuruh temannya yang bernama Mamut untuk menantang Damian berkelahi. Keamanan sekolah datang melerai mereka. Namanya adalah Semilski. Agatha kemudian mengajak Damian segera berjalan menuju ruang kelas. Dalam perjalanan di lorong sekolah, Agatha mengenalkan Damian dengan beberapa guru lain saat berpapasan. Mereka adalah Edita, Witek dan Julia. Agatha juga memperkenalkan Damian kepada profesor pengelola laboratorium sekolah yang kebetulan lewat. Dia bernama Stefan. Sampailah Damian di ruang kelas yang dituju. Kelas terlihat kacau. Murid-murid tak terlalu menghiraukan Damian. Baru saja akan memulai pelajaran, Damian mendengar keributan di salah satu sudut kelas. Terlihat seorang remaja berkepala plontos sedang mengintimidasi remaja lainnya. Damian menghampiri dan menegur mereka. Remaja berkepala plontos terlihat tidak senang dan bersikap seperti menantang. Rupanya kelas mereka kedatangan pengacau dari luar. Salah satu murid wanita bernama Emilia memberitahu Damian, kalau si kepala plontos adalah mantan murid Husar yang sudah lama dikeluarkan. Namanya adalah Roy. Untungnya Semilski kembali datang bersama Agatha. Roy terlihat menurut saat Semilski mengusirnya. A u ciebie w domu? Dalej mogę? Sprawdźcie, czy ma coś przy sobie i zabierzcie go na policję. Dobrze, szefowo. Pani profesor, jeszcze się widzimy. Usai jam sekolah, Roy kembali berniat melakukan hal buruk kepada Agatha. Bersama teman-teman berandalnya, Roy menghampiri Agatha yang sedang berjalan sendirian menuju mobilnya. Di waktu yang sama Damian masih berada di parkiran luar sekolah bersama Witek. Damian menemukan ban mobilnya dirusak oleh seseorang. Witek menawarinya tumpangan, dan saat berjalan ke basement parkir menuju mobil Witek, mereka bertemu komplotan Roy yang sedang mengganggu Agatha. A co? Pobijesz mnie? Ty, pan od historii. Zaraz będziesz historią. Karena kegagalannya, Roy kemudian mendapat hukuman dari Jaro dan teman-temannya. Rupanya mereka adalah geng narkoboy sekolah, yang selama ini menjadi biang masalah di Husar. Karena tidak senang dengan kehadiran Damian, Jaro mengutus Roy untuk mengusiknya tapi dia gagal. Tak lama kemudian datang satu orang lagi dengan mengendarai sebuah motor sport, mereka memanggilnya bos. Ternyata orang itu tak lain adalah Semilski si kepala keamanan sekolah. Roy yang semakin ketakutan melihat kedatangan Semilski, terus menghibah meminta pengampunan atas kesalahannya. Tapi Semilski tak menggubris. Semilski memerintahkan menghukum Roy sebagai percontohan bagi yang lainnya. Mereka pun memukulinya. Dobra, Mamut.
Esoknya seisi sekolah dibuat heboh, dengan beredarnya video yang memperlihatkan Damian sedang beraksi menghajar komplotan Roy. Kepala sekolah berterima kasih kepada Damian, atas aksi heroiknya menyelamatkan Agatha. Sementara Semilski mulai curiga, dan mempertanyakan jati diri Damian. Di dalam kelas, murid-murid tak kalah heboh, dan mulai mengagumi Damian. Tapi tetap saja, pada akhirnya, mereka lebih tertarik dengan aksi bela diri yang ditampilkan Damian dalam video viralnya. Damian kemudian memberikan tantangan untuk murid-murid, jika perwakilan mereka bisa mengalahkannya, mereka tidak harus menjalani ujian mata pelajaran di akhir semester. Murid-murid pun setuju, dan mereka ke aula olahraga untuk melakukan sparring. Jesteś gotowy? Dobrze. Tu, za tobą. Dan hasilnya perwakilan murid tak bisa mengalahkan Damian. Kamil yang sudah tidak masuk sekolah semenjak kematian ayahnya, tiba-tiba muncul dan ikut menonton keasyikan Damian bersama teman-temannya. Saat Damian melihatnya, Kamil kembali pergi. Damian memanggil dan menghampirinya, tapi Kamil terlihat tidak senang. Rupanya Kamil masih marah, karena pernah mendengar Damian menolak permintaan tolong ayahnya, sewaktu ayahnya masih hidup. Damian meminta maaf kepada Kamil, dan berjanji akan membuktikan bahwa ayah Kamil tidak bersalah. Damian juga mengajak Kamil membantunya, tapi seperti yang pernah dilakukan Damian saat dulu ayahnya meminta bantuan, Kamil hanya menjawab. Jak ja mam ci pomóc, jak sobie nie potrafię pomóc? Chcę udowodnić, że był niewinny. Mój tata nie żyje. Jest za późno. Usai jam pelajaran sekolah, Agatha menghampiri Damian. Agatha mengajak Damian mampir ke bar untuk sedikit mengurangi kepenatan. Mereka pun minum sambil mengobrol tentang banyak hal. Saat Damian akan mengambil tambahan minuman, beberapa orang preman mengganggu para gadis di dekatnya. Damian mencoba menengahi, tapi para preman justru menjadi marah dan menyerang Damian. Mówiłem ci, wyżej ręce. Agatha yang sedikit mabuk menawari Damian untuk mampir minum teh di rumahnya. Rupanya sejak Damian menolongnya, Agatha mulai menyukai Damian. Selain baik, Agatha juga memiliki paras yang cantik, tak ada alasan bagi Damian untuk tidak menyukainya. Dalam keadaan sama-sama sedikit mabuk, mereka pun saling meluapkan perasaan. Sebelum lanjut melakukan ritual yang lebih keramat, Agatha menawarkan segelas anggur lagi. Saat Agatha ke belakang untuk mengambil anggur, Damian teringat pada mendiang istrinya yang membuatnya merasa bersalah. Damian langsung pergi meninggalkan rumah Agatha, dan sejak malam itu, Agatha menjaga jarak dengan Damian. Adegan kemudian beralih pada Jaro dan kelompoknya yang sedang menjahili salah satu murid Damian yang bernama Emilia. Emilia mencoba melawan, tapi tak berdaya karena dia seorang perempuan. Kamil datang menolongnya. Tapi karena Kamil hanya sendirian, mereka dengan mudah menghajarnya. Saat masuk kelas, Damian melihat luka di wajah Kamil dan menanyai mereka, dan karena takut, mereka hanya diam. Murid-murid lain yang tak tahan akhirnya angkat bicara, menceritakan kalau geng narkoboy sering menindas mereka. Karena merasa prihatin, Damian mengompori murid-murid untuk melawan. Sebagian murid hanya diam, mereka tak punya keberanian dan kemampuan untuk melawan. Melawan pun akan sia-sia, jika mereka tak memiliki kemampuan bertarung. Damian lalu memutuskan untuk mengajari mereka cara bertarung. Mereka kemudian menjadikan gudang sekolah sebagai dojo tempat berlatih. Apa yang dilakukan Damian bersama para murid, rupanya terdengar sampai ke telinga Jaro dan gengnya. Saat sedang sendirian membersihkan dojo,
Damian didatangi beberapa pria bertopeng. Zmieniamy buty, panowie. Pada akhirnya Damian mengalahkan mereka dengan mudah. Keesokan harinya Damian berpapasan dengan Semilski dan timnya. Wajah mereka terlihat babak belur. Damian tahu, merekalah yang menyerang dojo semalam. Damian menyindir mereka. Di waktu yang bersamaan, bel tanda waktu istirahat sekolah berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar melewati mereka. Setelah tak berhasil menjatuhkan Damian dengan cara-cara sebelumnya, Jaro dan gengnya mulai menjalankan cara licik. Mereka mendatangi ayah Emilia di toko servis barang antik miliknya. Di sana, Jaro menunjukkan jam tangan milik almarhum Simon. Jaro mengatakan kepada Emilia, bahwa dia akan membuat ayahnya bernasib seperti Simon jika Emilia tak menurutinya. Esoknya di lorong sekolah, semua orang melihat Damian dengan pandangan sinis. Emilia melaporkan kepada kepala sekolah, kalau Damian telah melakukan pelecehan terhadapnya. Agatha juga terlihat marah kepada Damian. Damian mencoba membantah tuduhan mereka, tapi tak seorang pun mendengarnya. Kepala sekolah memutuskan menskors Damian sampai kasusnya ditangani kepolisian. Malamnya Damian mendatangi Emilia di rumahnya. Emilia sedang menikmati narkoboy. Melihat Damian datang, Emilia tak menghindar. Dalam keadaan setengah mabuk, Emilia menceritakan kalau Jaro mengancam akan membunuh ayahnya dengan menunjukkan jam tangan Simon. Dari rumah Emilia, Damian mendatangi Roy yang masih terbaring di rumah sakit. Roy masih belum pulih dari lukanya sejak Jaro dan gengnya menghukumnya. Damian menanyakan kepada Roy dari mana asal narkoboy yang mereka edarkan di sekolah. Dan setelah tak tahan dengan tekanan dari Damian, Roy akhirnya buka mulut. Narkoboy yang beredar di sekolah rupanya bukan berasal dari luar, melainkan diproduksi di laboratorium sekolah. Untuk memastikan itu, Damian lalu mendatangi Agatha. Alih-alih memberi penjelasan, diam-diam Damian mengambil kunci ruang sekolah milik Agatha. Selagi Agatha mencoba mengusirnya dan mengancam akan menelpon polisi, Damian segera pergi menuju sekolah Husar. Dan benar apa yang dikatakan Roy. Setelah masuk dengan mengendap-endap, Damian melihat Stefan yang sedang membuat narkoboy di ruang laboratorium. Damian juga berhasil mengambil gambar sebuah mobil ekspedisi yang sedang parkir di aula sekolah. Beberapa penjaga keamanan terlihat memasukkan paket narkoboy yang sudah dikemas ke dalam mobil itu. Untuk memperkuat bukti, Damian mengkopi rekaman CCTV dan membawanya pulang. Sayangnya, saat diputar di laptopnya rekaman CCTV rupanya sudah dipotong. Akhirnya tak ada satupun alat bukti yang bisa digunakan. Saat Damian mulai kelelahan dan putus asa, Agatha tiba-tiba datang mengetuk pintu rumahnya. Rupanya Agatha sudah mendengar semua kebenarannya dari Emilia. Setelah menyusun ulang rencana, malam itu juga, mereka kembali ke sekolah dan menyergap Stefan di depan pintu mobilnya. Saat Damian sedang menanyainya, Semilski tiba-tiba muncul dan menghabisi Stefan. Keesokan harinya, Emilia diperlihatkan sedang menemui kepala sekolah. Emilia akhirnya berkata jujur kepada kepala sekolah kalau Damian tak pernah melecehkannya. Dia terpaksa berbohong, karena seseorang mengancam akan membunuh ayahnya. Emilia meminta kepada kepala sekolah, agar Damian dipekerjakan lagi sebagai guru di sekolah. Bukan hanya kepada kepala sekolah, Emilia juga mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Damian pun kembali ke sekolah. Murid-murid kembali mempercayainya. Sayangnya setelah mengungkap kebenaran, Emilia harus menanggung akibatnya. Seseorang berusaha mencelakainya hingga Emilia harus terbaring di rumah sakit. Apa yang dialami Emilia membuat semua orang marah. Para geng narkoboy sudah tak bisa dibiarkan. Agatha tiba-tiba memberikan sebuah buku catatan kecil, yang dikatakannya bisa menjadi petunjuk. Rupanya kemarin, saat kepala sekolah memintanya mengosongkan loker milik Simon, Agatha menemukan catatan hasil investigasi yang dilakukan pria itu sebelum kematiannya. Damian pun langsung menuju markas para geng narkoboy.
To jest tylko drzemka. Co ty tu robisz? Jestem twoją przełożoną. Berkat petunjuk dari catatan peninggalan Simon, Damian dan Agatha dapat dengan mudah menemukan tempat penyimpanan narkoboy. Tanpa mereka sadari, Semilski bersama Jaro dan gengnya sudah ada di belakang mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kepala sekolah menjadi bagian dari para penjahat itu. Wystarczyło powiedzieć, że mam małe kotki w piwie jak dzieci. Di saat orang-orang jahat itu sudah merasa akan menang, muncullah Kamil bersama teman-temannya yang lain. Meski sedikit kesulitan, berkat latihan dari Damian, Kamil dan teman-temannya akhirnya berhasil mengalahkan Jaro beserta gengnya. To za Emilię, śmieciu. Damian juga kemudian berhasil mengalahkan Semilski. Pria jahat itu pun mati mengenaskan. Opuść uzdrowiskowa. Merasa semua rekannya sudah dikalahkan, kepala sekolah menyandera Agatha dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Untungnya Damian pernah mengajarinya teknik melepaskan diri saat seseorang menguncinya dari belakang. To swoją drogą. Myślałem, że byłem jedynym kandydatem. Dobrze to zrobiłam? Widziałeś? Rupanya kepala sekolah hanya pura-pura pingsan. Dia mengeluarkan pistol simpanannya yang lain dan menembak Damian. Rozumiecie? Jesteście tak... Kepala sekolah tertawa puas membanggakan kelicikannya. Dia sama sekali tak sadar, kalau dirinya sedang berdiri di tempat yang salah. Tak lama kemudian mobil polisi berdatangan. Sisa anggota geng narkoboy yang masih hidup pun diamankan. Dan film pun berakhir bahagia. Terima kasih kepada kalian yang masih menonton sampai akhir. Apapun masalah kalian, sebisa mungkin jauhi narkoboy. Ingatkan juga orang-orang tersayang, untuk tidak terjerumus menggunakan barang haram tersebut. Selamat menjalani hari-hari dengan bahagia, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi.